Baik, kita akan mulai segera Pastor Corner pada malam hari ini. Boleh kita akan mulai terlebih dahulu kita buka di dalam doa, minta dengan hormat Bapak Pendeta Gunawan Wirianto untuk membuka Pastor Corner malam hari ini dalam doa. Silakan Om. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, kami bersyukur kami diberi tubuh yang sehat, kami bisa mengikuti Pastor Corner ini. Urapi ya Tuhan hambamu, Bapak Pendeta Dr. Gigi Yakobus Rungkat, dan kami semua, apa yang kami dengar ya Tuhan, bisa kami terapkan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus, berikan konsentrasi di dalam kami, ya Tuhan, mendengar Pastor Corner ini. Kami tidak sia-sia, tetapi hati kami terbuka, sehingga kami mendapatkan kebenaran firman Allah. Untuk ya Tuhan, kami mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan hadir, dan Tuhan memberkati kami melalui Pastor Corner ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Om Gunawan sudah membuka di dalam doa. Ya, kita kembali lagi hari Kamis ini Saudara ya, di dalam Pastor Corner. Saya senang sekali karena berbagai segmen banyak sekali di Rehoboth. Dan pada hari Kamis, sudah saatnya kita mendengarkan langsung pengalaman sharing pribadi dari Pastor di Rehoboth ya. Pada malam hari ini Pendeta Dr. Gigi Yakobus Rungkat akan membagikan pengalamannya secara pribadi kepada kita semua. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di iklan gitu ya, di iklan Pester Corner pada bulan ini, Bapak Ibu melihat ada satu tayangan yaitu berupa GPS, Saudara. Gitu. Jadi kalau dulu ada pepatah yang bilang eh, apa namanya, malu bertanya sesat di jalan. Nah, sekarang sudah mulai tidak berlaku kayaknya, Saudara ya, karena selama Saudara punya GPS, Saudara tidak akan tersesat. Dimanapun Saudara berada, kalau Saudara punya sinyal internet, Saudara punya Maps, Google Maps, gitu, Saudara tidak akan tersesat karena di Google Maps Saudara bisa tinggal Google tempatnya, tujuan Saudara di mana, lalu Google bisa menyarankan berapa menit ke sana, jaraknya seperti apa, beloknya kemana dan lain-lain. Nah, analogi Google Map atau GPS tadi, gitu kita pakai nih pada hari ini karena kita akan membahas tuntunan yang berbeda, bukan cuma tuntunan sebuah peta jalan, tapi tuntunan kehidupan buat hidup kita. Kita memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Om Yakobus bagaimana kita bisa menikmati tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyadari esensi Roh Kudus sebagai pribadi dan bagaimana mendengar suara Roh Kudus dan menikmati tuntunan Roh Kudus. Oke, tanpa tunggu lama lagi, malam hari ini saya serahkan kepada Pendeta Dr. Gigi Yakobus Runkat. Silakan Om. Selamat malam semuanya. Malam ini bukan saya mau mengajar pada saudara, enggak. Kita semua akan belajar dari firman Tuhan. Dan sebentar kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan yang luar biasa untuk kami semuanya. Dan pada Pastor Corner uh, bulan ini, kita akan membahas satu hal yang amat esensial sekali, amat penting bagi kita semua, yaitu spirit-led life, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Nah, nanti pada materi malam hari ini akan diupload besok via YouTube, sehingga kita pun bisa melihat dan lebih banyak waktu untuk memeriksa ayat-ayat yang akan kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, baik. Ayat mas kita adalah di dalam Roma 8 ayat 14. Ini intinya anak Allah, anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi selama ini, walaupun nama kita sudah tertulis di KTP orang Kristen, belum tentu dia anak Allah selama dia tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dan firman Tuhan berkata bagus sekali di Galatia, kita yang mempunyai Roh Kudus
Baiklah kita dipimpin oleh Roh Allah itu. Untuk apa? Untuk kepraktisan kita dalam keseharian kita. Tentu akan timbul pertanyaan, berapa pentingnya sih? Kok penting banget, saudara? Mengapa ini penting sekali? Karena hidup yang sejati sebagai anak-anak Allah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Badan ada di gereja, tapi kehidupan kita, aduh, siapa yang mimpin? Ya kita sendiri yang mimpin. Nah, mengapa penting pimpinan Roh Kudus ini? Kenapa, saudara? Tanpa pimpinan Roh, kita bisa tersesat secara rohani. Yeremia 17 ayat 9 di sana dikatakan betapa liciknya hati. Hati kalau sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Lebih licik dari segala sesuatu itulah hati manusia. Dan kalau sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Kemudian selanjutnya apa lagi? Dunia menawarkan banyak jalan, tetapi hanya satu yang benar. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah kehidupan manusia. Bahkan Yesus pun tidak memulai pelayanannya sebelum dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Di dalam Lukas 4 ayat 1 di sana dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Itu mau mengawali pelayanannya. Ya, Roh Kudus adalah penuntun, penolong, dan sumber kekuatan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 di Amplified di sana dikatakan, but the Comforter, penolong. Penolong itu apa saja? Counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby. Nanti berikutnya saya akan jelaskan ini satu persatu dan kita akan kagum sekali. Aduh, luar biasa tuntunan Roh Kudus ini. Ya, jadi hidup Kristen ini, hidup kekristenan kita bukan soal bisa atau tidak. Tetapi siapa yang memimpin saudara itulah yang terlihat. Ya, mari kita belajar sekarang sekaligus kita mengevaluasi diri kita. Siapa yang memimpin? Apakah Roh Kudus sudah memimpin kita secara full atau tidak? Nah, pada malam hari ini akan dibahas ini semuanya ya. Nah, sekarang ada satu saat di mana Yesus pertama kali memperkenalkan Roh Kudus ini kepada murid-muridnya. Pertama kali. Dan semua kaget oleh karena yang Yesus katakan di sini dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kenapa? Saat ini keadaan murid-murid itu kaget sekali mendengar pernyataan Tuhan. Mereka akan kehilangan Yesus, pribadi Yesus. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam Yohanes 13 ayat 33, disinilah baru kita tahu kenapa sampai Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya pada Allah dan percaya padaku. Sebab Yesus ingin membawa pada murid-muridnya akan pribadi pengganti. Dalam Yohanes 13 ayat 33 di sana dikatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Jadi sebelum yang kita baca tadi Yohanes 14 ayat 1, dalam Yohanes 33 ayat 13 ayat 33, Yesus sudah mengatakan, hanya seketika saja lagi aku ada bersama dengan kamu. Ya ampun, baru 3 tahun. Begitulah murid-murid mereka berpikir dalam hati mereka. Nah, kita lihat bagaimana reaksi mereka semuanya. Sekarang akan pergi.
kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepadamu orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya juga, sekarang juga kepada kamu. Aduh, pada waktu Yesus berkata ini, lihat reaksi murid-muridnya itu. Luar biasa, mereka bingung semua. Nah, di antaranya reaksinya adalah dari Petrus. Nah, dalam ayat 36-37 nanti saya senang sekali mencantumkan ayat-ayat dan saudara tinggal lihat kembali lagi, baca semuanya. Waduh, kegelisahan hebat sekali dari Petrus. Hah? Tuhan akan meninggalkan kita kemana Tuhan? Sampai Petrus menyatakan, aku rela berkorban kemana engkau akan pergi. Mengapa aku tidak dapat pergi ke sana? Aku akan memberi nyawaku. Dan sudah lihat percakapan selanjutnya Yesus berkata apa kepada Petrus. Tapi itulah kegelisahan Petrus. Thomas gimana? Thomas bingung. Aku tidak tahu jalan kemana aku akan pergi. Bagaimana kamu akan pergi begitu saja? Bayangkan murid-murid itu sudah meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki dan lagi senang-senangnya mengikut Tuhan. Wah, Tuhan Yesus superstar saat itu. Waduh, orang-orang datang, dia menolong orang-orang. Dan sekarang Tuhan Yesus akan pergi. Filipus bilang apa? Dia ingin melihat, udahlah Tuhan, coba tunjukkan Bapa itu pada rupa Bapa pada kami. Sebab Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Tunjukkanlah rupa Bapa itu. Pokoknya kita nggak boleh sampai kehilangan engkau. Dan murid-murid yang lain bereaksi bagaimana? Dalam Yohanes 16 ayat 17 sampai 18. Apa sih artinya? Tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat betapa gundahnya, betapa gelisahnya murid-murid ini. Dan sekarang Yesus akan membawa mereka tetap percaya. Jadi, Yesus melanjutkan pada Yohanes 14 ayat 16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aduh, kok Tuhan mau pergi? Jadi siapa dong? Siapa? Tuhan pergi itu siapa akan ganti? Tuhan tekankan, Yesus menekankan seorang penolong. Nah, seorang ini bukan sesuatu atau hantu atau apapun. Tetapi Yesus menegaskan seorang itu adalah pribadi. Pribadi. Jadi pengganti Yesus yaitu Roh Kudus itu pribadi, bukan sesuatu. Jadi sama seperti mereka bersama-sama dengan Yesus. Nah, mereka pun akan merasakan nikmatnya bersama-sama dengan penolong ini. Nah, kita lihat saudara. Yesus mengatakan apa? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Di dalam versi Amplified di sana dijelaskan dengan teliti sekali, dengan detail sekali. Apa saja tugasnya atau yang dilakukan oleh penolong ini yang adalah pribadi. Pertama, dia sebagai counselor atau penasehat. Kemudian helper, menolong mereka dalam keperluan apapun yang mereka hadapi, intercessor. Dia pendoa syafaat, itu Roh Kudus ini. Advocate, membela, dia sebagai pembela. Kemudian strengthener, sebagai penguatan yang akan menguatkan kita semuanya. Dan dia standby, selalu siaga, tidak pernah tertidur, nggak, dia menjaga kita semuanya. Tuhan meyakinkan kepada mereka, pada murid-muridnya, dia itu pribadi yang akan menjadi penasehatmu, yang akan menolong, yang akan mendoakan. Dan ini Tuhan Yesus mengatakan pada kita semua malam hari ini, baik saudara yang menyaksikan Zoom sekarang, maupun saudara yang akan menyaksikan YouTube, sama. Kita akan nikmatin betapa kuasa Tuhan itu luar biasa bagi kita semuanya.
Jadi, bagi kita perlu mengenal pribadi ini bagaimana. Kok begitu hebat sekali dia? Kita perlu mengenal sebab kita tahu dia menyertai kita selama-lamanya. Tidak pernah kuasa Roh Kudus ini keluar dari kita meninggalkan kita. Tidak, dia ada dalam kehidupan kita selama-lamanya. Nah, kita perlu mengenal pribadi Roh Kudus ini sebab dia seorang pribadi. Yuk kita mengenal pribadi Roh Kudus ini. Roh Kudus ini bukan kekuatan, bukan energi semata, tetapi pribadi Allah yang hidup. Kita sudah baca ayat tadi kan? Dia seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Ini satu jaminan bagi saudara, bagi saya, dalam keadaan apapun, dimanapun saudara berada, dia menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian apa lagi? Ia memiliki perasaan, karena pribadi dia punya perasaan dapat berduka cita. Dalam Efesus 4 ayat 30 di sana dikatakan, janganlah mendukacitakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Apalagi kita mengenal pribadi ini. Ia memiliki kehendak membagi karunia sesuai kehendaknya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 di sana di sana dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, kita akan nanti memeriksa lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus karunia-karunianya. Jadi di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita, kita tidak perlu merasa iri kok dia banyak karunianya, aku kekurangan. Tidak. Tuhan memberikan sesuai dengan kehendaknya berdasarkan kemampuan saudara. Ya, Tuhan menolong membuat kita semua untuk maju bersama-sama menikmati pimpinan Tuhan. Sekali lagi, ia adalah penolong, penghibur, pengajar seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Kita sudah baca tadi ayatnya 16-17 itu ya. Luar biasa sekali dan ini saya amat-amat menikmati. Apalagi di dalam, ya terus terang dalam pekerjaan saya. Kadang-kadang menghadapi satu kasus yang, aduh Tuhan ini gimana ini? Kok rumit sekali, apalagi udah masalah mengenai saraf yang udah tertekan lah, apalah yang membuat, waduh, segala macam. Sampai pasien udah divonis oleh dokter, wah ini anak ibu sudah gila, sudah mental hospital. Ya, apa tuh? Eh, Dibilang harus dirawat di mental hospital, di rumah sakit jiwa. Sebab keluhannya adalah anak ini jejeritan, jejeritan terus sudah putar ke dokter berapa banyak, dokter 12 atau 13 kali. Dan akhirnya di luar kota dibawalah ke Bandung. Saya lihat ini, saya berkata Tuhan beri hikmat. Apa yang saya pelajari, Tuhan memberi hikmat. Aduh saudara, kerasa banget. Tuhan memberikan tuntunannya yang begitu luar biasa dan saya menikmati sekali. Dan sekarang giliran saudara. Masalah apapun yang saudara hadapi, tidak usah takut. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Dia adalah penolong, penghibur, pengajar. Waduh, luar biasa. Tidak ada duanya. Nah, mari saudaraku sekalian, kita akan selalu ingat akan hal ini. Jadi, semakin kita mengenalnya, semakin terasa indah berjalan bersamanya.
Kita mengenal pribadi Roh Kudus ini, kita tahu dan mari kita berjalan bersama-sama. Semakin lama semakin indah. Setelah kita mengenal, ayo sekarang kita bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus bagaimana sih? Nah, saudara sekalian, seperti hubungan sahabat dekat. Persekutuan saudara dengan sahabat saudara dibangun dengan cara apa, saudara? Waktu bersama, begitu kan? Nah, untuk kita bagaimana? Dalam doa pribadi saudara. Dalam doa pribadi saudara, saudara nyatakan kasihmu, kerinduanmu. Jadi berdoa itu bukan mengajukan list permohonan, Tuhan, aku perlu ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan puluh, sampai 40. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Aduh Tuhan masih bingung ini anakku pengen apa. Tahu udah amin aja dia, saudara. Aduh jangan, saudara. Rugi. Doa pribadi, saudara. Ini saya sering katakan pada jemaat kan. Aduh, pada saat berdoa kadang-kadang saya udah nggak tahu berkata apa Tuhan. Dan Tuhan tiba gerpisan, baik sekali Tuhan ini. Kapan sih saudara merasa paling dekat dengan pasangan saudara? Kapan sih? Saudara, saudara bisa meng- meng- evaluasi waktu-waktu yang lalu? Kapan? Saudara merasa paling dekat dengan teman saudara, dengan keluarga, dengan pasangan saudara. Pada saat kita saling memuji, mah kamu baik sekali. Wah, kamu baik sekali. Aduh, saudara rasa dekat sekali. Nah, dengan Roh Kudus pun sama. Kita ada waktu bersama, kita katakan, Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau begitu baik, begitu luar biasa. Nah, sudah sekalian pada saat apa lagi? Melalui kita taat akan suaranya, taat akan firman Tuhan. Apalagi? Pada saat kita memuji dan menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, dan kita boleh merasakan bahwa Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya datang saat kita di kebaktian, tetapi ingat ini, Roh Kudus ingin menyertai kita pada setiap aspek kehidupan kita. Pada saat kita bekerja, pada saat kita bersama keluarga di rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, pada saat kita sendiri, Tuhan selalu menyertai kita. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13, dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Jadi, bukan hanya kita tahu Roh Kudus, tetapi lebih dalam lagi kita bersekutu atau tidak. Apakah Roh Kudus itu sebagai sahabat kita, sahabat dekat kita? Atau kita hanya tahu, kita kalau perlu aja baru kita minta, baru kita panggil. Tidak, saudara sekalian. Jadi, hubungan dengan Roh Kudus adalah gaya hidup kita dan bukan hanya pengalaman sesaat. Tolong diingat itu, saudara. Kita akan rugi sekali kalau kita tidak menikmati berkat Tuhan, tidak menikmati hubungan kita yang erat dengan Roh Kudus ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita akan belajar hal ini. Nah, kita lihat sekarang. Jadi, kalau begitu, bagaimana saya mengenal suara Roh Kudus? Sebelum kita masuk lebih jauh, saudara, kita tahu domba itu dipakai sebagai model. Beginilah cara mengajar orang bagaimana domba ini dengan gembalanya. Kita akan lihat di peternakan domba di Norwegia, di Fjellgard, Harestua ini, saudara sekalian. Ada pertanyaan yang besar. Do sheep only obey their master's voice? Apakah domba-domba hanya taat kepada suara tuannya? Ya bisa doang ke orang lain. Nah,
Lihat, sudah. Dari pembuktian ini kita akan lihat, oh, begitulah mengapa saya dengan Tuhan tuh gambarannya domba dan gembalanya. Nah, apakah domba-domba hanya taat kepada suara gembala? Nah, jawaban melalui pembuktian di lapangan. Dan ini adalah baik sekali untuk semua kita ketahui. Domba-dombaku mendengarkan. Perhatikan saudara, pertama, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mendengarkan, dan aku karena domba mendengar suara, jadi Allah, aku mengenal mereka. Jadi mereka tuh domba, domba pun mengenal Tuhan. Jadi ini urutan-urutan, urutan-urutan bagi kita semua. Pertama, kita mendengar suara Tuhan. Ini ada kaitan erat dengan firman Tuhan pada minggu lalu. Mendengar, mendengar. Kemudian mengenal. Mereka tanya, guru, di mana guru tinggal? Kalau saudara mau lihat lagi dah, tinggal buka aja video apa itu videonya, YouTube-nya saudara yang minggu lalu. Urutan-urutan bagaimana Yohanes ini saudara. Dan yang ketiga apa? Mengikut. Jadi setelah kita mendengar suara Tuhan, kita mengenal dan Tuhan pun mengenal kita. Dan kita mengikut Tuhan. Nah, sudah lihat ini di uh, di peternakan ini, saudara ya. Ini ada grup turis pergi ke Norwegia. One more time. Ini untuk membuktikan. Sekarang yang kedua, orang kedua coba dia teriak-teriak. Louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Nggak berhasil. Sekarang yang ketiga. Tika 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 tika. Ayo. Ini peternaknya, ini tuannya. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Nah, saudara perhatikan tadi. Saudara lihat tadi kan, luar biasa banget bangetan. Nah, sekarang kita, bagaimana kita mendengar suara Roh Kudus? Seperti apa sih suaranya itu? Karakter suaranya itu lembut, penuh damai, tidak memaksa, ya, tidak memaksa, sama sekali tidak. Penuh damai, lembut, dan Roh Kudus ini meneguhkan melalui firman Tuhan, damai sejahtera di hati, dan nasihat dari saudara seiman. Nah, sudah perhatikan sekarang. Yesus sekarang masuk membimbing murid-muridnya lebih dalam lagi. Ternyata Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Ayat 13, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Perhatikan kata-kata Yesus, saudara ya.
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Nah, apa tandanya di sini atau apa eh, berkat Tuhan yang luar biasa kita tahu tentang Roh Kudus ini? Dia itu bisa berkata-kata. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar dari Tuhan, itulah yang dia katakan. Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Jadi kita tahu sekarang Roh Kudus itu dapat berkata-kata. Sehingga masalahnya bagi kita sekarang bagaimana kita mendengar, kita mengenal suara Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus membimbing murid-murid ini lebih lanjut lagi. Yohanes 17 ayat 17. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 17, 15 ayat 26, 16 ayat 13, di sana dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, jadi dari kedua hal ini kita bisa ambil satu uh, patokan untuk mengenal suara Roh Kudus. Jadi firman adalah kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi, semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita mengenal firman, semakin kita mengenal suara Roh Kudus. Saudara, kita mengalami hal-hal yang saya bisa katakan itu adalah suara Roh Kudus. Apa, saudara? Kita dalam keadaan yang rumit sekali, masalah kompleks sekali. Kita berdoa, kemudian kita mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suara Roh Kudus. Saudara mau berbuat dosa, suara Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita. Saya pernah sampaikan ini di di Pastor Corner kapan ini ya? Lupa lagi ini. Itu pengalaman saya sekali-kalinya. Aduh, saudara, saya pas waktu itu ada di negara bagian Texas, saya nggak tahu di mana ada pertemuan. Saya mesti menghadiri seminar itu. Kemudian saya jalan-jalan dulu lah, lihat di hotel itu gimana gimana. Mata saya lihat dulu itu pub, itu apa itu? Eh, eh, iya, pub itu buat orang ke sana lah, dan apapun kerjaannya macam-macam. Saya lihat di sana, saya lihat apa ini? Aduh, lihat saudara, perbedaan suara iblis dan suara Roh Kudus. Kalau iblis itu kan berbisik, aduh kamu di sini sendirian, istri kamu nggak ada, lah cobalah, coba aja deh. Cash and carry gitu saudara. Aduh, saya lihat kemudian suara Roh Kudus berkata, hei anakku, ketahuilah perbuatan itu, perbuatan seks di luar pernikahan, itu adalah kebencian Allah. Saudaraku sekalian, kita tahu bagaimana Roh Kudus selalu menerangkan kepada kita. Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Sama seperti kamu memakai pakaian putih. Kemudian, kalau sudah pakai pakaian putih, apalagi buat pengantin, udah pakai pakaian putih, apa sudah mau pegang arang? Arang yang hitam, debu yang kotor? Tidak, sudah menjaga. Tuhan memberi kekuatan, saudara sekalian.
Waduh, saya langsung sadar. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi firman Tuhanlah yang memberikan peringatan kepada kita semuanya. Caranya bagaimana? Kenalilah firman Tuhan. Saya senang sekali saudara bisa ke gereja, saudara mengikuti semua kegiatan. Tapi ya saya dan kita semua tentu amat lebih senang lagi kalau kita senang atau kita senang mengenal firman Tuhan. Dan kita bersyukur di gereja Rehoboth ada spiritual life. Jadi dibimbing setiap hari, kemudian tidak ada putus-putusnya biblical night, kemudian sebulan sekali the pastor corner, kemudian yang lain-lainnya, saudara, ada uh, apa tuh Saron, ada core yang sudah mulai di bulan Agustus ini. Semua itu adalah untuk membuat kita jemaat. Mari, dan untuk semua saudara yang ada di Bandung sudah bisa mengikuti acara-acara di Bandung. Tapi itu saudara mendengar ini di luar Bandung sudah diikuti di komunitas saudara. Bagaimana saya mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan peka, peka sekali, saudara sekalian. Untuk apa ya? Untuk apa kita mengenal ini? Adalah untuk kita menjadi saksi Tuhan. Dan kita lihat ada satu hal yang kita perlu tahu di sini. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus sebab ini penting sekali. Sekarang kita sudah mengenal seorang Roh Kudus, kita sudah tahu, ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi, sudah perhatikan. Ayat ini berkata apa? Kita akan mendapat kuasa. Jadi kita bisa mendengar suara Roh Kudus, kita begitu dekat dengan kuasa Roh Kudus, kita akan dapat kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya menyaksikan. Kalau menyaksikan ya kita cerita tentang Tuhan, orang mau dengar mau nggak asal bodo amat. Nah sudah ngomong udahlah. Tapi menjadi saksi itu adalah lebih dari menyaksikan. Dalam diri kita tergambarkan apa yang kita katakan. Saudara akan menjadi berkat, menjadi saksi yang efektif sekali. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus turun ke atas kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita sudah tahu ujung bumi di mana. Ujung bumi itu bukan geo geographical, bukan ke Amerika, ke Afrika, bukan. Ujung bumi ini adalah di mana kita berada, disitulah ujung bumi kita. Jadi saudara sekalian, dimanapun kita berada, di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah keluarga, apapun aktivitas saudara, itulah ujung bumi kita. Kita perlu menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kapan itu terlaksana? Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Apakah murid-muridnya itu belum terima Roh Kudus? Mereka sudah menerima Roh Kudus. Pada Yohanes 20 ayat 22, di sana dikatakan, dan sesudah mereka berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang berkata ini, saudara? Tuhan Yesus. Jadi pada waktu Yesus bangkit, malam hari dia pergi. Waduh, murid-muridnya ketakutan ya luar biasa. Apa Yesus marah pada mereka? Tidak. Yesus menunjukkan ini loh, tanganku berlubang paku.
mereka lihat dan mereka begitu bersuka cita. Mereka sekarang terbuka matanya, mereka mengakui, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan lihat, ia mengembusi mereka. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Ditiuplah mereka, masuklah Roh Kudus itu, saudaraku sekalian. Jadi murid-muridnya sudah ada Roh Kudus dalam dirinya. Tetapi mengapa Yesus mengatakan engkau harus terima kuasa dari Maha Tinggi? Kamu harus dipenuhi. Jadi bedanya apa di sini? Ya, lihat, saudara. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada daripadaku. Sebab, nah, Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lihat, ada dua baptis ini, ada dua event yang berbeda. Ya, baptis ini dalam bahasa aslinya adalah baptizo, atau artinya ditenggelamkan, dicelupkan, atau to immerse. Nah, waktu baptisan air, kita sesudah percaya Yesus, next step kita, langkah selanjutnya adalah kita dibaptis. Setelah dibaptis dengan air, itu menunjukkan apa sih, saudara? Itu menunjukkan bagaimana eh, kita semua sudah dibaptis di dalam kematiannya. Dalam Roma 6 ayat 4 di sana dikatakan, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi saudara ditenggelamkan kan di air. Kemudian itu lambang dari kita bersekutu bersama-sama dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sesudah dicelupkan, kemudian kita diangkat naik kan. Itu lambangnya kita bangkit bersama Yesus, dan di sanalah kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Nah, itu baptisan air. Terus baptisan Roh Kudus bagaimana? Sama, baptiso juga. Jadi, dibaptis dengan Roh Kudus ini adalah kita ditenggelamkan, kita penuh. Gambarannya seperti begini, saudara. Dibaptis itu, kita udah dapat Roh Kudus kan? Nah, gambarnya seperti demikian. Kalau saya minum air, ya, hmm, sekalian aus jadi saya minum. Ada air masuk dalam tubuh saya. Pada waktu kita dibaptis dengan air itu, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Saudara bisa melihat ada air dalam tubuh saya? Saudara nggak bisa lihat kan? Ada di dalam. Walaupun ada air. Jadi kita percaya Tuhan. Sekarang ada air, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Tetapi itu tidak cukup. Itu perlu, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, kalau saya minum air ini, ya itu pembaptisan air. Tapi kalau saya jebur, jadi menceburkan ke air, basah seluruh tubuh kita. Jadi air itu berkuasa dari kepala sampai kaki. Sudah bisa lihat saya basah kuyup, basah semuanya. Nah, itulah Roh Kudus itu demikian. Kita percaya Yesus, kita mengakui Tuhan adalah juru selamat, Dia sudah mati dan bangkit. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi itu belum cukup. Belum, saudara, belum cukup. Kenapa? Coba saya kasih gambaran. Saya waktu kuliah dulu di Unpad,
sempat saya bersama-sama dengan Pak Yohanes, Pak Samuel, tapi yang utama yang saya paling lama di situ. Saya tinggal di loteng di rumahnya Bapak Gembala Sidang almarhum Pak Petrus Kiantono. Saya tinggal di kamar. Apakah saya punya kuasa akan atas rumahnya Pak Petrus Kiantono almarhum ini? Tidak. Saya di kamar atas. Saya tidak bisa keluyuran kemana-mana di rumah sebab itu bukan rumah saya. Saya itu hanya ngekos di sana. Demikian pula dengan Roh Kudus ini. Kita sudah terima Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi apa dia punya kuasa atas kehidupan kita? Tidak. Tidak. Kita hanya panggil. Kalau kita punya masalah, kita berdoa, ya Roh Kudus tolonglah saya. Kalau saudara ada masalah, atau orang lagi pacaran, anak Tuhan pacaran, ada Roh Kudus di dalam, ada. Tetapi, ya begitulah kemudian, ada sesuatu yang terjadi. Kemudian, ya begitulah. Dia berdoa, aduh Tuhan, kenapa Roh Kudus tidak menguatkan saya? Loh, kan aku nggak diminta. Saudara punya masalah apapun, tapi tidak meminta Roh Kudus. Roh Kudus saudara taruh di kamar di sana. Ya, Roh Kudus tidak memaksa kita semuanya. Sampai ada satu ayat, saudara, di uh, Matius 16 ayat 24, Markus 8, Lukas 8 dalam The Message. Di sana dikatakan, anyone who intends to come with me has to let me lead. Setiap orang yang mau bersama-sama dengan saya harus membiarkan aku menuntun maksudnya supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata apa di dalam di the message ini? You are not in the driver's seat. Kamu jangan duduk di kursi pengemudi. I am. Saya di situ. Jadi dalam satu kendaraan, kalau kita pegang kemudi, ya kita yang berkuasa mau kemana-kemana. Tetapi Yesus berkata apa? Kalau kamu mau mengikut aku, biarkan aku memimpin kamu. Jangan duduk di kursi pengemudi. I am. Kemudian ayat ini mengatakan, do not run from suffering. Jangan lari dari masalah. Embrace it. Rangkulah dia. Kemudian akibatnya apa? Follow me. And I'll show you how. Ikut saya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana kamu mengatasi semua ini. Aduh, saudara, indah sekali. Nah, jadi mulai sekarang kita bukan hanya membiarkan Roh Kudus dalam hidup kita, tapi kita minta Tuhan penuhkan kita semuanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dan kita menikmati itu semuanya. Sampai di 1 Tesalonika 5 ayat 19 di sana dikatakan, jangan padamkan roh. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan penuhkanku dengan kuasa Roh Kudus. Itu rasanya bagaimana sih? Nah, di dalam Yesaya di sana dikatakan, sungguh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara pada bangsa ini. Jadi dengan cara inilah waktu pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Di dalam The Message dikatakan di sana, God will speak to these people. Ya, in baby talk, berlogat ganjil, dan berbahasa asing. In baby talk, one syllable at a time. Satu suku kata setiap waktu. Jadi begitu keluar, mama, papa. Nah, itulah tuntunan Roh Kudus. Saudara mau merasakan itu semua. Sudah merasakan sesuatu, ada yang mau keluar dari mulut kita. Duh, udah gak tahu saya mesti berkata apa. Dan saudara,
Kita tinggal lihat cara ini di dalam firman Tuhan. In baby talk, one syllable at a time. Bayi kalau berkata pada orang tua, dia nggak berkata, Mama minta kambing guling. Nggak kan? Dia cuma, Mama, mama, tata, 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 semua. Orang tuanya udah tahu, anak udah bisa ngomong. Begitulah kita, saudara. Hati kita penuh dengan sukacita. Hati kita penuh dengan sukacita. Dan ayat 12 dari Yesaya 28 ini. Dan dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian pada orang-orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Dalam the message dikatakan rest. Kita berhenti di sini. Inilah tempat peristirahatan kita di tengah-tengah apapun masalah yang saudara hadapi. Saudara, engkau berdoa berbahasa roh mesti seperti apa sih? Berbahasa roh itu bukan keharusan, saudara. Tetapi kehausan. Kita haus. Itu sebagai ungkapan saya ada masalah apapun. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Ini saya amat rasakan pada waktu jauh sebelum COVID. Uh, ada House of Prayer. Tiap hari Jumat, sebulan sekali, kita berdoa bersama-sama di sana. Kemudian saya pernah minta untuk beberapa waktu itu, ayo bicara tentang bahasa roh. Nah, kita praktekkan ini bukan artinya kalau kita berbahasa roh itu kita pingsan, kita jejeritan. Tidak, tidak. Roh Kudus itu tertib banget, bangetan. Kita berbahasa roh itu adalah untuk diri sendiri, menguatkan diri kita. Kalau kita dapat karunia, jadi berbahasa roh itu kita berbahasa roh. Ada juga karunia Roh Kudus. Nah, itu beda lagi. Itu kita berbicara menguatkan jemaat dan ada yang menerjemahkan. Tapi kalau kita berbahasa roh, kita seperti tadi the way baby talk tadi sudah bisa merasakan. Sudah mau berbahasa roh memulai kapan silahkan. Sudah mau berhenti kapan silahkan. Saudara amat-amat sadar, saudara. Tidak jadi kacau balau, tidak, saudara. Dan ternyata ini Roh Kudus kuatnya luar biasa. Nah, pada waktu hari Jumat, beberapa tahun yang lalu itu, sesudah kita berdoa bahasa roh, semuanya berbahasa roh. Silakan, sudah mau keluar apa, hanya satu kata, tata, mama, apapun, itu tidak bisa diajar. Keluar secara otomatis. Sesudah selesai, kira-kira 15 menit, 20 menit, saya katakan, duduk lagi. Saudara rasakan apa? Rest kan? Rasa refresh tempat perhentian, iya. Dan itu pun yang saya suka nikmatin dan seluruh keluarga, saudara. Sampai sekali waktu Yanti bilang, aduh, sedang waktu abangnya, wah, abangnya tuh sakitnya didiagnosa pankreasnya bagaimana, bocor lah, ada ada jaringan di dalam dan bocor, wah ini mesti dioperasi. Yanti bilang, aduh aku udah nggak tahu mesti bagaimana, aduh berdoa gimana. Ya cuma doa bahasa roh aja terus berdoa bahasa roh. Ternyata itu kuasanya luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Kita lihat, saudara, apa yang terjadi pada saat kita berdoa berbahasa roh itu, saudara. Kita dengan segala kehausan kerinduan kita di dalam Roma 8 ayat 11. Di sana dikatakan, sudah perhatikan ayat ini ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Lihat saudara, Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, dua kali disebutkan dalam ayat ini. Apa maksudnya, saudara? Disebutkan sampai dua kali bahwa Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disebutkan sampai dua kali dalam satu ayat ini. Ini menunjukkan apa? Kuasa yang dahsyat sekali. Dan akibatnya apa? Saudara punya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, itu Roh Kudus dalam diri kita juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Aduh, saudara. Hei, saudara bisa merasakan ini. Roh Kudus ada dalam hidup saudara.
Dia bertugas sebagai penolong comforter dengan detail yang kita sudah baca tadi. Ini akan memulihkan tubuh dari kelemahan dan penyakit, membangkitkan, menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Jadi, tubuh kita, penyakit kita yang fana itu saudara menghadapi sekarang mungkin penyakit yang aduh ini udah nggak bisa. Ini nggak bisa, ini menurut kedokteran demikian. Aduh, saudara jangan membatasi Tuhan dengan apa diagnosa dokter. Tidak. Saudara tahu bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saudara pergunakan itu semua selain sukacita yang Tuhan berikan juga ada sesuatu yang lebih di sini, yaitu Roh Kudus menghidupkan juga tubuh yang fana itu. Oleh apa, saudara? Oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus memenuhi dan menguasai kita itu poinnya. Itu intinya. Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Bukan pada saat kita perlu baru kita minta tolong. Tidak. Tidak, saudara. Tetapi setiap saat kita berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku yakin Roh Kudusmu akan menghidupkanku, akan menyembuhkan sakitku. Nah, itulah yang saya alami juga. Sudah tahu kan bagaimana kisah saya, saudara. Ya, bulan Juli terakhir, udah periksa 6 bulan itu. Masih tetap rendah di bawah sekali. Jadi dokter bilang, yaudah nanti 6 bulan lagi udah nggak ada suntikan, udah nggak ada apa-apa semuanya. Karena kasus saya itu memang kasus yang paling berat pada step itu, yang cancer yang, aduh ganas itu, saudara. Udah step paling akhir. Aduh, saudara sekalian, saya begitu merasakan Tuhan, terima kasih Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi saudara, mari nikmatilah, bukan sekedar tahu bahwa wah Roh Kudus ada, jadi Roh Kudus akan menolong kita otomatis. Tidak, kita pergunakan semuanya itu. Nah, kita lihat saudara, ada satu hal yang indah sekali. Pada waktu saudara berdoa bahasa roh, apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu saudara berdoa dengan bahasa roh, kemudian apa yang terjadi di sana? Roh Kudus diam dalam kita kan, memenuhi kita, menguasai kita. 1 Korintus 2 ayat 11. Di sana dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, demikian pula. Jadi ada roh manusia. Siapa yang paling tahu tentang diri saudara adalah roh saudara. Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi, ada roh manusia itu saudara dan saya, ada roh Allah. Nah, lihat saudara. Pada waktu saudara berdoa dalam bahasa roh itu terjadi hotline, hubungan langsung. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Kenapa? Ini dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Ayat 26 sana dikatakan, demikian juga roh membantu kita. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita dalam masalah, aduh kita sudah nggak tahu lagi mesti bagaimana berdoa. Aduh, Tuhan, tolong saya mesti bagaimana. Tuhan, tolong saya. Saudara, pada saat sudah berdoa itu dan saudara lidah saudara tergerak mau mengucapkan apa, satu kata dua, satu patah kata dua patah kata, aduh setiap apa itu tiap suku kata keluar. Dan saudara sendiri bingung ini artinya apa. Saudara tahu kalau saudara lagi berdoa bahasa roh. Saudara tidak berbicara pada manusia. Oleh karena itu dikatakan di firman Tuhan, waktu kita berdoa bahasa roh itu untuk saudara, menguatkan diri saudara. Kalau kita bernubuat dengan Roh Kudus, kita berbicara dengan bahasa asing keras, itu bernubuat itu untuk jemaat. Ada penterjemahnya dan itu tidak boleh sekaligus. Aduh, teratur sekali, saudara. Ini yang saya alami pada waktu saya eh, mengikuti kebaktian waktu saya
sekolahnya di Amerika, di gereja Assemblies of God. Aduh, saudara, nikmat sekali. Itu cuma ada berapa, 1.500 atau 2.000 tuh. Nah, mereka tuh punya jemaat yang begitu kuat di dalam berbicara bahasa roh ini. Sementara firman Tuhan sudah mau selesai, atau kalau lagi pas mau berdoa, satu orang dia berbicara bahasa roh keras sekali. Udah, udah gitu diam, satu yang terjemahkan dalam bahasa Inggris. Aduh, saudara, itu rasanya, itu suasana luar biasa sekali. Dan yang paling saya berkesan sekali pada waktu malam pergantian tahun waktu itu, pendetanya sendiri dia berkhotbah, kemudian berbicara bahasa roh yang kuat sekali. Semua terperangah dan rasa tuh hadirat Tuhan luar biasa. Kemudian pendeta ini yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Aduh, saudara, itulah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi, saudara, ayat ini berkata, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita sudah nggak tahu lagi mau bicara apa. Roh Kudus akan menuntun kita. Jadi, saudara, berdoa di rumah. Aduh, Tuhan, saya udah pusing ini masalah ini, kesehatan saya, keluarga saya, dan sebagainya. Berdoa di dalam Roh. Saudara akan merasa, lidah saudara kok bergetar sendiri. Saudara diberikan ke, ke, kerinduan untuk berkata-kata, keluar sepatah kata, mau tata apa apapun silahkan keluar itu, saudara. Begitu saudara keluar, saudara akan membiasakan hal itu akan lancar dengan sendirinya. Saudara lihat di dalam terjemahan di dalam Amplified, but the Spirit Himself, Roh Kudus, akan memenuhi semua apa itu permohonan kita, supplication, pleads in our behalf, dengan atas keperluan kita, dengan unspeakable yearnings and groanings. Jadi kita sudah tidak tahu lagi, tidak bisa speak unspeakable yearning and groanings. Keperluan kita, masalah kita too deep, terlalu dalam untuk kita katakan. Nah, kita sudah tidak tahu harus mengucapkan apa. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Rasakan ini, saudara. Kalau saudara belum merasakan ini, rasakan. Saudara, silahkan. Gereja Rehoboth tidak melarang orang-orang berbicara, berdoa bahasa roh. Tidak. Tapi itu akan menguatkan diri kita. Dan secara keseluruhan, oleh karena individu di dalam komunitas gereja Rehoboth itu kuat di dalam berdoa bahasa roh, kita akan naik lebih lanjut, yaitu karunia Roh Kudus. Nah, kalau itu memang Roh Kudus memberikan, kita sudah baca ayat tadi kan, pada orang-orang yang dikehendakinya, antara lain karunia berbahasa roh. Nah, itu yang saya katakan tadi. Berbicara dengan keras itu ada penterjemahnya. Harus bisa diterjemahkan. Kalau enggak, gimana dong? Dan sampai Rasul Paulus bilang kan, aku lebih senang berkata-kata 5 kata dari yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Tidak ada orang mengerti itu semuanya. Jadi, kalau saudara baca ayat itu indah sekali, saudara. Bagus sekali di 1 Korintus 14. Di sana dikatakan, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur karena aku lebih banyak berbicara bahasa roh daripada kamu semuanya. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih baik berkata 5 kata yang dimengerti jemaat daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Artinya Paulus ingin menunjukkan bahwa pelayanan dia itu ditopang dengan bahasa roh. Waduh, saudara. Dengan Roh Kudus yang menguasai kehidupannya. Dan tiap kata yang keluar dari mulutnya itu jadi berkat. Nah, itu adalah untuk saudara dan untuk saya. Jadi mari saudaraku sekalian kita lihat. Roh Kudus akan berbicara untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita lihat ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Nah, lihat terjemahan dalam Amplified ini. And he who searches the hearts of men, dan Roh Kudus yang tahu hati manusia. Sebab Roh Kudus menguasai kita kan? Dia pun mengetahui apa what is in the mind, apa dalam pemikiran oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus, the Spirit intercedes, yang mendoakan kita dan menyampaikan permohonan kita pada Tuhan untuk orang-orang kudus, behalf of the saints according to and in harmony with God's will. Jadi Roh Kudus tahu kehendak Tuhan apa. Oleh karena itu doa kita tidak tahu, aduh ini bagaimana. Roh Kudus akan menyampaikan semua maksud kita yang kita tidak bisa ucapkan itu. Dan Roh Kudus tahu apa kehendak Allah bagi kita semua. Jadi indah sekali, saudara. Oleh karena itu Zakaria di sana dikatakan, bukan oleh keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Dan Yudas 1 ayat 20. Wah, ini bagus sekali. Kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Loh, saudara, malam ini kita tahu satu hal. Bangun diri kita di atas apa? Dasar iman kita dan Roh Kudus. Berdoa dalam bahasa roh itu sesuatu yang luar biasa, powerful sekali. Jika pada malam hari kita akan berkata, Tuhan, mari Roh Kudus datanglah, jamah hati kita sekarang. Ada satu lagu yang indah sekali dari Talita Dodo ini, saudara. Kita akan mendengar. Saudara mau ikut nyanyi, silakan. Setiap kali mendengar nyanyian ini, hati saya, aduh Tuhan, bersyukur banget. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan luar biasa. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah.
Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Nah, saudara sekalian, kita sudah mendengar tadi. Ini menjadi kerinduan kita, Roh Kudus, pimpinlah aku. Adalah satu turning point bagi jemaat Rehoboth. Turning point bagi semua pemirsa YouTube yang menyaksikan Pastor Corner ini. Berarti kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang kuasanya begitu dahsyat dalam hidup kita. Kita menikmati untuk diri sendiri dan kita pun menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih, Tuhan tolong. Selanjutnya kami akan meneruskan dengan diskusi atau pengalaman atau apapun sehingga melengkapi semua sukacita yang kami dapatkan malam hari ini. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Gatot kemudian untuk Oke, terima kasih Om Yakobus sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan lengkap ya. Dari siapa itu Roh Kudus, lalu bagaimana Roh Kudus menuntun kita, apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Terima kasih. Nah, saya saat ini akan membuka waktu buat Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya. Saya persilahkan, boleh langsung saja buka mic-nya dan langsung ajukan pertanyaannya. Silakan sambil saya menunggu. Ya, mungkin saya dulu yang bertanya, Om. boleh silakan. Om, dalam perjalanan hidup Om sendiri nih, saya rasa dalam kehidupan kita pasti ada pilihan-pilihan ya, gitu. Dimana kita mau melibatkan Roh Kudus, tanya dulu Roh Kudus, meminta pimpinan Roh Kudus, meminta tuntunan Roh Kudus, atau malah kita tidak bertanya, menuruti keinginan sendiri gitu. Pernah nggak Om ada fase-fase dalam hidup Om? Saya kayaknya mau ngikutin keinginan diri saya sendiri dan kamu mau ngikutin apa kata Roh Kudus. Pernah nggak Om ada di fase gitu? Karena saya rasa sebagai anak muda kita pernah gitu ya ada di posisi seperti itu gitu Om. Kalau dari Om gimana pengalamannya Om? Nah, pengalaman saya itu begini, saudara. Sekolah tadi di Manado kan, pengen sekolah, pengen ke Jawa karena bisa menjadi ya orang yang bisa menolong sesama gitu, itu aja intinya. Jadi pada waktu mau ke Bandung juga itu tahun 68 itu Unsrat baru mulai dibentuk. Jadi kan belum masih baru sekali. Aduh nggak mau ke Unpad aja. Pak Yohanes sudah di Bandung waktu itu. Jadi orang tua saya cuma bilang apa, papa mama nggak ada uang loh. Kita hanya sebagai pendeta hamba Tuhan. Pokoknya kamu setia pada Tuhan. Kamu melayani Tuhan. Dan saya punya prinsip gini Tuhan. Saya ingin sekolah, terserah Tuhan mau yang mana. Saya tuh daftar di FK, FKG, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Farmasi ITB. Itu pokoknya berkaitan dengan kesehatan kan. Tuhan mau yang mana silahkan. Tuhan tahu saya itu bagaimana kemampuannya sebagainya silahkan. Roh Kudus memimpin. Jadi memang ya sejak awal saya sudah bilang, silakan Roh Kudus, saya mau apapun Tuhan tolong. Dan
keterima di FKG. Begitu loh. Keterima di FKG dan jadilah seperti sekarang. Aduh, waktu di FKG, saudara, biayanya mahal sekali. Aku sampai bingung. Aduh, kalau sampai sekolah nanti udah praktek bagaimana? Saya begitu masuk di Bandung, saya tuh eh, di gereja Rehoboth. Saya melayani jemaat sekolah minggu. Jadi saya ngajar sekolah minggu dari umur 12 tahun, saudara. Sampai berhenti-berhenti, pokoknya 40 tahun aja. Karena itu mesti dibagi-bagi tugas. Jadi satu waktu saya berjalan di daerah Sekapanjang, bagaimana? Saya lihat ada rumah di sana. Saya sampai ingat sampai sekarang. Aduh Tuhan, nanti kok saya lulus, bagaimana saya bisa punya rumah? Apa rumah itu bagaimana saya bisa beli? Saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan, pokoknya saya mau menyenangkan Tuhan. Dan saya makin merasa tuntunan Roh Kudus itu, pengalaman-pengalaman itu mulai dari SMP. Dari ada rasa dan sampailah saat ini. Jadi begitu saya lihat mengadakan kilas balik waktu-waktu yang lalu, aduh Tuhan, luar biasa sekali. Dan sekarang giliran saudara menikmati tuntunan Roh Kudus. Gitu. Oke, thank you. Puji Tuhan ya Om ya. Selalu mengikuti arahan tuntunan Roh Kudus gitu. Mungkin bagi saudara ada yang mau bertanya pengalaman pribadi dari Om Yakobus, saya persilakan. Ini waktunya saudara ada sekitar masih ada 10 menit lagi ke depan. Ini saya ya, saya juga namanya juga. Silakan Om Yakobus. Om Yakobus bertanya kepada Om Yakobus. Silakan Om. Ini mengenai tentang Roh Kudus ya. Saya merasakan akhir-akhir ini karena saya sakit, saya serahkan kepada Roh Kudus. Tuhan, pimpinlah dan sembuhkanlah semuanya, sempurnakanlah, karena bukanlah dokter yang menyembuhkan, menyempurnakan, tapi hanya Roh Kudus yang mampu melakukan segalanya. Akhir-akhir ini siang nggak bisa kencing, hanya malam aja. Jadi siang sampai sore nggak bisa. Dan semua waktu diperiksa tekanan kencing manis. Dan ususnya juga ada gangguan. Dan ini saya percaya bahwa Roh Kudus akan semuanya mensempurnakan seluruh tubuh saya. Saya percaya dan sekarang Tuhan telah sempurnakan dan telah menyembuhkan tubuh saya. Amin. Ya, luar biasa sekali memang. Itu dia. Kita udah baca tadi ayat, itu ayat memang menguatkan sekali buat saya. Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi intinya Roh Kudus harus menguasai hidup kita. Jadi bukan kita mau begini, Roh Kudus mesti ikut. Enggak, terbalik dong. Nah, dia yang Roh Kudus yang membangkitkan Yesus sampai ditulis 2 kali di yang tadi kita baca itu. Nah, Roh Kudus itu pun yang akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Tubuh kita fana kan? Tapi Roh Kudus bisa bekerja. Jadi kita dapat ekstra. Saya pun dengan mempersiapkan ini, saya dapat kekuatan ini. Aduh Tuhan, terima kasih. Sampai 2 kali dikatakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana dengan semua persoalannya. Jadi kita tahu bagaimana untuk mendapatkannya itu. Roh Kudus perlu menguasai kehidupan kita. Dan bukan kalau kita perlu baru kita panggil Roh Kudus, tidak. Ya. Terima kasih Om Yakobus buat kesaksiannya. Ya, Balik. sebuah tambahan kesaksian ya dari Om Yakobus. Cepat sembuh Om, cepat pulih ya. Oke, masih ada pertanyaan dari yang lain? Masih ada waktu saudara, sekitar 8 menit. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kalau enggak saya yang bertanya lagi nih. Saya sikat semua waktunya nih buat bertanya nih buat Om Yakobus. Oke, kalau belum ada kayaknya ya yang bertanya. Oke, Om, kita lagi ngomongin hubungan ya antara kita pribadi dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kita menjaga hubungannya. Kita pernah semua membaca sebuah ayat di Efesus 4 ayat 30 yang berkata seperti ini.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, kalau menurut Om, mendukakan Roh Kudus itu seperti apa, Om? Apakah dampaknya dengan hubungan kita dengan Roh Kudus, gitu, Om? Dan Roh Kudus tidak pernah memaksa, tidak pernah memaksakan kehendaknya, tidak. Tapi kita udah tahu tadi kan, tinggal dilihat lagi deh, dibuka YouTube-nya besok kan, lihat lagi. Kita jangan mendukakan hatinya. Kalau kita mendukakan hati Roh Kudus, ya sudah. Roh Kudus juga nggak akan paksa, tidak. Tuhan itu menghargai hak asasi manusia, itu loh. Ya, jangan mendukakan. Sudah mendekati harinya. Nah, udah dekat hari kedatangan Tuhan sebagai klimaks dari iman kita. Ya udah, kita berjalan mengikuti dah. Itu aja kok. Apa tuh? Singkatnya demikian. Oke, oke. Terima kasih, Om, untuk jawabannya. Oke. Mari. Dari yang lain, terakhir, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, oke. Saya lihat tidak ada yang chat juga ya. Tidak ada pertanyaan secara chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup dan sebuah informasi sekali lagi, Bapak Ibu bisa menyaksikan ini atau bisa mengirimkan link YouTube-nya besok, mungkin siang hari sudah tersedia link YouTube-nya. Saudara bisa menyaksikan kembali jam 5 sore. Saudara bisa kirimkan buat teman-teman, saudara-saudara yang tidak bisa hadir pada malam hari ini dalam Zoom Pastor Corner. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup Pastor Corner pada malam hari ini. Boleh minta dengan hormat Om Yakobus Rutkat untuk kembali berdoa, tutup dalam doa dan doa berkat buat kita semua. Terima kasih, Om. Mari kita berdoa Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh syukur bagimu Tuhan. Lawatan begitu luar biasa. Kami bangga menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Bahkan amat disayang Tuhan. Tuhan memberikan privilege, keistimewaan, berkat-berkat lainnya, tuntunan Roh Kudus yang begitu indah untuk kami lakukan, Tuhan. Roh Kudus bukan hanya berdiam di satu tempat dalam tubuh kami dan tidak ada keleluasaan apapun melakukan semua kehendak Roh Kudus, tapi kami belajar malam hari ini kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan. Dan ini membuka satu cakrawala yang baru yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Tuhan memberkati pada saat kami melihat kembali YouTube dan semua pemirsa YouTube. Tuhan berkati kami boleh semakin mengerti. Terima kasih menyadari bahwa Tuhan begitu sayang pada kami semua. Pada saat ini hambamu berdoa bagi kami semua yang mengikuti Pastor Corner ini baik via Zoom maupun via YouTube. Tuhan berkati kami semuanya. Kami mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau. Dan kehidupan kami menjadi saksimu yang efektif. Oleh karena kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah pada kegiatan kami masing-masing, terutama buat istirahat malam hari ini. Tuhan memberkati, kami bisa menikmati istirahat yang damai, sukacita, dan besok dengan kekuatan yang baru kami melakukan semua tugas-tugas kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pertolonganmu pada malam hari ini dengan internet yang baik sekali. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah membantu untuk terlaksananya Pastor Corner ini. Tuhan berkati semuanya. Dan terakhir buat Pak Gatot yang akan edit ini untuk kepentingan YouTube besok. Tuhan berkati semuanya. Dan kami boleh menikmati Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudaraku sekalian, kita sudah mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Pulang kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan persekutuan dan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Amin.